Salma Yumna Akila, saya sebagai divisi acara dari acara Diklat 2021 ini. Nah, untuk membicarakan keorganisasian ini 2021 Diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ibnu Amin, Ketua Panitia Diklat UKM JKH Al-Mizan yang ke-21. Nah, di sini saya ingin membicarakan tentang keorganisasian yang ditemani dengan Saya Salma Yumna Akila sebagai sesi acara dari kegiatan Diklat 21. Nah, di siang ini kita akan membicarakan keorganisasian yang mana kita telah dibersamai dengan Bapak Jarod Wahyudi, di mana Bapak Jarod Wahyudi itu adalah salah satu dosen di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, juga Ketua Pusat Studi Manajemen Kependidikan Tinggi di UN Sunan Kalijaga, serta Bapak Jarod Wahyudi ini adalah pembina di UKM JKH Al-Mizan. Nah, mungkin langsung saja ya Pak, kita ingin mempertanyakan sedikit tuh. Menurut Bapak, apa sih organisasi itu? Ya baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta Diklat Al-Mizan yang ke-21? Semoga semua sehat di tengah pandemi ini. Saya kira bagus sekali Al-Mizan punya inisiatif untuk menyelenggarakan Diklat secara daring atau online. Baiklah, saya akan langsung menjawab pertanyaan tentang apa itu organisasi. Sudah banyak definisi yang dikatakan oleh para ahli manajemen, para ahli organisasi, yang kita bisa semua baca di internet, lewat buku-buku organisasi. Dari sekian teori organisasi itu, kalau disederhanakan, pengertian organisasi itu adalah sekumpulan orang yang sepakat ingin mencapai tujuan bersama melalui cara atau strategi yang disepakati bersama. Jadi yang paling penting adalah wadah berkumpulnya banyak orang, seperti Al-Mizan ini ya, merupakan UKM, unit kegiatan mahasiswa, ini organisasi. Berkumpullah mahasiswa yang punya interest yang sama di bidang keilmuan Al-Mizan. Kemudian orang yang berkumpul bersama ini merumuskan tujuan bersama. Where are we going to? Mau kemana Al-Mizan ini dibawa, tujuannya kemana. Kemudian mereka yang berkumpul di UKM Al-Mizan ini menyepakati caranya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bukan sekedar kumpulan orang, tetapi kumpulan orang yang punya tujuan bersama. Bukan sekedar tujuan bersama, tapi juga punya strategi mencapai tujuan bersama. Nah, itulah hakikat dari organisasi. Ya, dan levelnya bisa bermacam-macam. Mulai dari level yang paling kecil, level yang sedang, dan level yang sangat besar. Contoh yang besar itu negara. Nah, negara Indonesia ini punya tujuan, punya rakyat atau bangsa, punya strategi mencapai tujuan. Ya, yang sedang mungkin ormas ya, ormas atau organisasi partai politik misalnya. Nah, yang kecil nih contohnya UKM Al-Mizan ini. Ya, sebenarnya kalau dalam konteks UIN, Al-Mizan sudah termasuk besar karena anggotanya sudah hampir 500 orang. Saya kira ini seperti sebuah fakultas sendiri nih Al-Mizan ini ya. Begitu Mas, kira-kira pengertian sederhana dari sebuah organisasi. Lalu, seberapa penting organisasi itu ada di dalam lingkungan kita? Ya, sebagaimana diketahui, organisasi itu amat sangat penting bagi kita. Banyak orang-orang bijak yang sudah mengatakan, diantaranya Sayyidina Ali mengatakan, Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Kebenaran yang tidak diorganisir dengan baik itu akan dikalahkan dengan kejahatan yang diorganisir dengan baik. Maka kata nidham itu penting, organisasi itu penting. Karena apa? Karena tidak mungkin kita bisa mencapai tujuan bersama sendirian. Mas Latif sebagai ketua Al-Mizan itu nggak mungkin bisa mencapai tujuan Al-Mizan, membentuk generasi Qur'ani sendirian. Kira-kira bisa nggak? Nggak mungkin. Ya, dia perlu dibantu siapa? Pengurus yang tergabung dalam divisi-divisi. Ada berapa divisi di Al-Mizan itu? Ada 5. Ada 5, sebutkan coba. Yang pertama itu divisi tahfiz, Tahfidz, tilawah, tilawah, kaligrafi, ya, yang keempat
keempat sholawat, Ya. yang kelima tafsir itu. Yang masing-masing punya anggota kan? Iya. Jumlahnya banyak sekali. Nah, Mas Latif ini dibantu oleh divisi dan orang-orang yang ada di divisi untuk mencapai tujuannya. Maka organisasi menjadi amat sangat penting bagi kita, ya, bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Gitu. Tadi saya mendengar sedikit ungkapan yang menarik sih Pak, yang kebenaran apabila tidak diorganisir dengan baik akan kalah dengan kebatilan yang diorganisir dengan baik. Nah, menurut Bapak nih, seperti apa sih tata kelola keorganisasian yang baik itu? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Ya, kita sudah masuk ke pertanyaan substantif tentang karakteristik sebuah organisasi yang baik atau good organization governance, tata kelola organisasi yang baik. Ya, pertama, ya, menurut saya, ya, para ahli juga mengatakan itu, ciri organisasi yang baik itu adalah keterbukaan, openness, ya, transparansi. Dari siapa? Dari pengurusnya, dari anggotanya. Dalam hal apa keterbukaan itu? Pertama, di dalam merumuskan tujuan bersama. Jangan sampai tujuan sebuah organisasi itu hanya dirumuskan oleh ketuanya saja atau divisinya saja, tapi involve as many people as possible. Libatkan sebanyak mungkin anggotanya. Mengapa kok anggota diajak merumuskan tujuan? Supaya mereka punya yang namanya dalam bahasa Jawa itu rasa handarbeni, rasa memiliki, feeling of ownership itu menjadi penting. Ya, kalau dirumuskan oleh ketuanya sendiri, anggotanya nggak peduli. Tapi kalau anggotanya ikut merumuskan, pengurusnya ikut merumuskan, ya, ketuanya ikut merumuskan, nanti akan membentuk dalam bahasa manajemen disebut dengan joint vision, tujuan bersama. Ya. Nah, kalau tujuan bersama dirumuskan bersama, maka semuanya akan mengusung tujuan itu. Maka tugas pemimpin organisasi itu menjadi lebih enak. Karena apa? Memastikan semua orang itu mengusung visi bersama. Align people behind the shared vision. Membariskan orang di belakang visi. Jadi dipikul bareng-bareng. Nah, bahasa populernya itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, kira-kira begitu. Itulah pentingnya kita berorganisasi itu. Itu karakter yang pertama. Nah, karakter yang kedua, ya, yang kedua adalah participatory. Ya, artinya apa? Ya, kita menerapkan namanya manajemen modern democratic governance, ya. Jadi sebisa mungkin mengambil keputusan itu tidak diambil sendiri oleh pimpinannya. Tetapi good leader listen. Pemimpin organisasi itu yang baik adalah yang mau mendengar, menggali dulu. Menurut pendapatmu bagaimana ini? Diklat ini sebaiknya seperti apa nih di era pandemi ini? Dengarkan usulan dari divisi, dengarkan usulan dari pembina, dengarkan usulan dari anggota, dengarkan usulan dari kemahasiswaan. Oh iya, kalau gitu modelnya online, pakai recording seperti ini. Nah, kemudian pemimpinnya tinggal ambil keputusan. Kalau gitu Diklat Al-Mizan ke-21 tahun 2020 dilaksanakan secara daring. Nah, para pematerinya modelnya di recording lewat video lalu disebarkan. Ya, dengan begitu, ya, kesepakatan bisa dibangun. Jadi melibatkan, ya, engage people, ya, melibatkan orang. Itu akan membuat orang itu punya rasa memiliki handarbeni atau ownership tadi itu. Berarti Ya. Untuk menentukan suatu organisasi yang baik itu bahwa kita lihat saling keterbukaannya dan Betul. kerjasama, ya Pak. Betul, ya. Dalam bahasa lain itu teamwork yang baik. Banyak loh jenis tim itu. Ada namanya working group, ada namanya good team. Nah, tapi yang paling bagus namanya high performance team. Tim yang punya kinerja yang sangat bagus. Apa itu? Satu sama lain saling peduli, punya cara yang disepakati melaksanakan pekerjaan bersama mencapai tujuan, punya tujuan yang selalu diingatkan terus pada anggotanya. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang good communicator, ya, komunikator visi yang baik. Selalu mengingatkan, jangan lupa loh tujuan kita ini, jangan lupa loh cara kita seperti ini. Ya.
Untuk supaya anggota ini mengerti Al-Mizan perlu diklat loh. Nah, seperti itu. Good communicator gitu. Jadi komunikasi yang baik itu penting. Kan saya mau mengaitkan dengan tadi organisasi itu kan sekumpulan orang yang Yeah. mempunyai tujuan yang sama gitu ya. Betul. Mereka berjalan ke arah yang sama. Betul. Lalu bagaimana kalau misalkan organisasi itu tuh sudah mencapai tujuan itu, apa yang bakal dilakukan sama organisasi itu? Pertanyaan yang bagus. Biasanya sebuah organisasi itu menyusun visi dan programnya itu pakai periodisasi. Jadi kalau satu tujuan sudah tercapai di satu periode, maka organisasi akan menyusun tujuan yang lebih tinggi lagi. Misalnya nih ya, Al-Mizan, visinya adalah membentuk generasi Qur'ani. Ini berabad-abad ini mencapainya ini. Ya, tapi kemudian diturunkan dalam bentuk namanya rencana strategis itu 5 tahunan. Lalu dibikin program tahunan. Nah, tujuan yang tercantum di dalam rencana strategis tadi diturunkan. Oh, kalau gitu yang dimaksud dengan membentuk generasi Qur'ani adalah seluruh anggota Al-Mizan ini bersedia mengkaji Al-Quran, baik itu lewat tilawah, lewat tahfidz, lewat tafsir, lewat kaligrafi, yang sholawat, yang nafasnya adalah Al-Quran. Nah, ini tujuan. Sudah tercapai belum? Kalau sudah tercapai, bikin tujuan yang lebih tinggi lagi. Kalau sudah tercapai lagi, lebih tinggi lagi. Kalau belum tercapai lagi, angkat lagi, dievaluasi lagi apa yang kurang. Jadi tidak boleh berhenti, bukan kemudian bubar, ya. Bukan bubar. Karena apa? Karena tujuan ini bisa disepakati, dirumuskan bersama. Ya, tujuan yang begitu panjang kayak membentuk generasi Quran itu perlu di breakdown per tahun. Setahun pertama ini, kedua ini, ketiga ini, sampai bisa berabad-abad ini. Usia Al-Mizan sudah berapa sekarang? Untuk sekarang sih Pak, Al-Mizan lagi ulang tahun Pak, yang ke-22. Nah, berarti sudah 22 tahun kan? Nah, pertanyaannya sudah tercapai belum tujuan Al-Mizan? Sejauh ini yang kita rasakan di saat kita menjadi bagian dari Al-Mizan, alhamdulillah Al-Mizan telah mencapai target-target yang ingin dicapainya. Seperti kemarin salah satu anggota Al-Mizan ada yang juara di MTQ nasional, baik itu dari segi tilawah, kaligrafi. Bagus ya. Itu namanya tata kelolanya sudah cukup bagus ya, karena punya target yang jelas dan targetnya tercapai. Apakah kalau target tercapai sudah selesai? Belum kan? Pengen mencapai target yang lebih tinggi lagi. Sehingga apa? Reputasi Al-Mizan terus naik ya, dari level UIN ke level provinsi, level nasional, dan insya Allah akan menjadi world class ya, UKM yang mendunia ya. Seperti visinya UIN kan? Ya, UIN yang mendunia, yang manfaatnya untuk umat yang lebih luas gitu. Nah, makin menarik ya Pak. Jadi misalkan organisasi itu yang udah baik gitu Pak, pasti kan ada ketua yang bakalan mengatur organisasi itu gimana supaya baik. Nah, menurut Bapak, gimana sih ketua yang baik itu dalam mengatur organisasinya? Ya, pemimpin yang baik maksudnya ya. Jadi karakteristik pemimpin yang baik itu sebenarnya sederhana. Yang pertama dalam bahasa manajemen disebut ya, good leader walk the talk. Ya. Good leader, pemimpin yang baik itu walk the talk, melaksanakan apa yang dia ucapkan. Kan banyak nih ya, kayak Donald Trump ini ya, pemimpin Amerika, banyak bicara tapi banyak juga tidak dilaksanakan gitu. Nah, kalau ketua Al-Mizan kan sedikit bicara banyak kerja, yang bagus itu kan. Nah, saya kira ini Al-Mizan luar biasa ya, nggak seperti Pak Donald Trump ya, tapi Pak Latif ini beda ini ya, orangnya latif ya, orangnya lembut ya. Sedikit bicara banyak kerja. Yang bagus adalah apa yang dia katakan itulah yang dia laksanakan. Yang kedua, karakter yang kedua adalah pemimpin itu harus mampu menjadi uswah hasanah seperti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ya kan? Rasul itu selalu memberi contoh duluan sebelum menyuruh ke sahabatnya. Ayo sahabat kita berderma, itu ada orang miskin, ada anak yatim kita santuni. Rasul memberikan contoh dulu, menyantuni mereka, baru mengatakan. Jadi sudah ada contohnya baru mengatakan. Ayo sekarang kita berperang melawan orang yang memerangi kita. Itu Rasul tampil menjadi pasukan juga, pemimpin perang di depan, bukan sembunyi di belakang. Ya.
Bukan seperti panglima-panglima sekarang ya, bersembunyi, anak buahnya habis baru maju dia, atau malah lari dia kan. Rasulullah pun terluka, tidak masalah, karena begitulah pemimpin memberikan contoh. Ya. Kemudian kamu harus menjadi contoh yang baik di dalam keluarga, ya, bisa menjadi imam sholat ya. Rasul tampil menjadi pemimpin ya. Jadi sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik pada keluarganya. Wa ana khairun li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik bagi keluarga saya. Rasul bisa memimpin keluarga dengan baik, lalu memberitahu orang lain. Jadi walk the talk tadi itu. Ya. Nah, ciri-ciri yang berikutnya tentunya seperti dalam Islam ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Pemimpin tuh harus selalu berkata jujur, memberi contoh kebenaran, jangan menyembunyikan gitu. Muhammad bisa aja menyembunyikan wahyu Allah. Ini wahyu bagus nih, ayatnya bagus nih. Ini buat saya dan keluarga aja deh. Tapi Rasul enggak, jujur katakan ini dari Allah. Ini semua Quran diberikan pada umatnya. Karena apa? Ini petunjuk dari Allah untuk umat manusia. Ya, Rasul ingin umatnya selamat. Ya, pemimpin yang baik itu begitu. Umat dulu harus selamat. Ya kan? Rasul kan sangat prihatin kalau nanti umatnya tidak selamat. Ya, dia tidak mau masuk surga sendirian. Nah, pemimpin yang baik itu ingin bahagia anggotanya bersama dengan anggotanya. Ya, Mas Latif juga begitu sebagai ketua Al-Mizan ya. Dia ingin anak-anak Al-Mizan, anggotanya Al-Mizan itu mengerti ilmu-ilmu Al-Mizan. Tidak hanya untuk dia sendiri gitu. Sidik, amanah, tanggung jawab. Diberi amanah kecil tanggung jawab, dia akan diberi amanah yang lebih gede. Ya. Kemudian misalnya Mbak Salma ya, nah, Mbak Salma ini dikasih amanah menjadi ketua diklat, ketua diklat bagian acara. Kalau ternyata bagus nanti dia akan bisa dikasih amanah yang lebih tinggi lagi, bisa jadi ketua divisi, jadi ketua Al-Mizan di masa yang akan datang gitu. Nah itu amanah itu. Rasul adalah orang yang sangat amanah, maka pemimpin yang baik adalah yang mampu menjaga amanah. Jangan sampai menyepelekan amanah meskipun itu kecil. Karena apa? Orang akan melihat kalau ternyata dia amanah, dia akan diberi amanah yang lebih besar. Itu ladang amal itu. Kalau dikasih amanah besar itu berarti ladang amal gitu. Kemudian tabligh, menyampaikan apapun yang diberikan kepada dia kepada anggotanya. Jadi pemimpin itu harus mau berbagi. Ya, tabligh bisa menyampaikan dengan komunikasi yang baik. Good leader itu listen, ya. Good leader listen. Pemimpin yang baik itu mendengar, tapi juga tabligh, communicate. Pemimpin yang baik itu good communicator, komunikator yang baik, tanpa dibumbui, tanpa dikurangi, tapi dengan retorika yang baik. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, cerdas, artinya apa? Bisa membedakan ini yang prioritas, ini yang tidak, ini yang baik, ini yang buruk. Jadi dia bisa mengarahkan. Kalau ternyata ada anggota yang menyimpang, wah ini jadwal latihan, divisi sholawat kok tidak latihan, nah dia menegur. Ayo saatnya latihan ini. Itu tapi kalau yang nggak baik dibiarin aja, terserahlah. Kalau kamu bisa kan juga buat kamu, bukan buat saya, bukan begitu. Pemimpin yang baik itu peduli, ya, peduli pada anggotanya. Nah, begitu kira-kira karakter pemimpin yang baik, dan masih banyak lagi sebenarnya ya, kalau waktunya cukup bisa dijelaskan nanti. Lalu kepemimpinan itu sendiri apa ya? Itu bisa dilatih atau memang terbawa dari lahir? Ya, talenta ya. Kalau menurut saya ya, pemimpin itu bisa dilatih, ya, bisa dilatih ya. Jadi latihannya bagaimana? Nah, latihannya mulai masa kecil. Jadi kalau nanti Anda punya anak, latihlah dia bermain bersama orang lain yang beda latar belakang. Ya, ya, jangan hanya ditaruh di tempat yang latar belakangnya sama. Biarlah dia bergaul dengan orang lain supaya dia mengenal lebih luas lagi karakter orang gitu. Apa manfaat? Salah satu manfaat dari orang aktif di organisasi seperti Al-Mizan adalah apa? Misalnya ya, punya wawasan, belajar dari orang lain. Orang lain datang ke Al-Mizan kan membawa ilmu, membawa pengalaman. Kemudian yang paling penting adalah kita berorganisasi itu, kita belajar karakter orang lain. Oh, dia penyabar ya, dia pemberani ya,
dia suka melanggar ya. Dia driving orangnya, dia suka nyetir orangnya itu, menyetir orang lain maksudnya. Dia pendengar ya, ada yang sami'an ya, ada yang aliman, oh dia suka ngajar itu. Ada yang muta'aliman, orangnya curious, pengen tahu terus, itu juga ada. Wala takun robian, jangan jadi yang keempat, alim tidak, muta'aliman tidak, sami'an tidak. Yang baik adalah yang aktif ya, yang aktif tadi itu. Jadi gitu. Apalagi? Yang terakhir ya Pak ya. Ya. Di Islam sendiri gitu Pak, rujukan dari Islam sendiri tentang berorganisasi itu seperti apa? Ya, saya teringat dengan kata-kata bijak dari Sayyidina Ali lagi yang mengatakan begini, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil ittihad, wala ittihada illa bil amri fil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tidak dikatakan sempurna Islam kita kalau kita tidak berorganisasi. Jamaah itu saya artikan di zaman modern sebagai berorganisasi. Ya toh, ada imam, ada muadzin, pembagian tugas kan, ada makmum. Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah. Untuk bisa mendapat ridha Allah, pahala dari Allah, ya toh. Maka kita harus dipimpin, nggak bisa sendirian, gitu kan? Dan Nabi menjamin orang yang berorganisasi atau berjamaah di masjid itu pahalanya 27 kali lipat atau derajat itu ya dibanding sholat sendiri. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi. Sab'an wa ishrina darajatan. Gitu kan? Artinya kalau Anda sebagai mahasiswa tidak pernah berorganisasi ya, dengan mahasiswa yang berorganisasi seperti Anda di Al-Mizan ya, adik-adik peserta diklat ini ya. Insya Allah pahala Anda menjadi mahasiswa itu akan lebih banyak dibanding mahasiswa yang tidak berorganisasi ya. Tepuk tangan dong ya. Karena itu selamat pada peserta diklat ini ya. Luar biasa, Anda adalah orang yang beruntung. Karena apa? Masuk Al-Mizan sudah masuk organisasi. Berarti berjamaah, kata Sayyidina Ali. Nah tetapi jangan cuma berkumpul. Yang kedua apa tadi kata Sayyidina Ali itu? Wala ittihada, pertama adalah la islama illa bil jamaah. Pertama jamaah, berkumpul, berorganisasi dulu. Kemudian apa? Wala jama'ata illa bil ittihad. Nah, harus sepakat, punya tujuan bersama. Where are we going to? Al-Mizan mau dibawa kemana? Anda harus peduli, harus tahu. Ya, nggak boleh masuk Al-Mizan yang penting rame-rame aja lah. Bisa lotisan bareng, bisa ngumpul bareng ya. Ya, jangan begitu. Harus sama-sama memikul visi, mengerti Al-Mizan mau dibawa kemana. Al-Mizan ini mau berlayar kemana ini? Ya, menuju kemana? Oh, menuju generasi Qur'ani. Nah, kemudian yang ketiga adalah wala ittihada illa bil amri fil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kalau hanya berkumpul punya kesepakatan jangan berhenti di situ, tapi laksanakan yang baik, cegah yang buruk. Artinya apa? Program-program yang bagus yang sudah dirintis, disepakati bersama harus dijalankan. Gitu loh. Jangan cuma jadi beautiful dokumen yang cantik di rak buku. Wah, ini program kita bagus ya, gitu. Program divisinya bagus-bagus ya, tapi nggak dilaksanakan, percuma ya. Kemudian apa? Kalau melihat kemungkaran, melihat sesuatu yang tidak baik, menyimpang dari garis organisasi, kalau bahasa saya ada orang melubangi kapal Al-Mizan, kita cegah, jangan merusak Al-Mizan ya. Ya, jangan pacaran di Al-Mizan ya. Jangan mojok sendirian ya. Nah, gitu, harus tegur ya. Ditegur gitu. Supaya mereka aktif mengusung visi Al-Mizan. Gitu ya, adik-adik peserta diklat ya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat ya. Kalau boleh saya simpulkan tadi, organisasi itu adalah sekumpulan orang mahasiswa yang sepakat berkumpul, punya tujuan, dan sepakat untuk mencapai tujuan bersama itu. Pakai periode ya, tahun ini, tahun kedua, tahun keberapa, sampai Anda lulus itu punya tujuan yang jelas. Kemudian ciri-ciri organisasi yang baik itu adalah yang tadi, keterbukaan, partisipatori, transparansi, komunikasi yang baik, dan tadi diakhiri dengan pentingnya organisasi bagi kita. Ya, penting sekali karena apa? Karena kita tidak mungkin mencapai tujuan bersama sendirian. Kalau bisa kita berjamaahnya
nggak cuma di dunia dah ya, ntar di surga kita juga berorganisasi gitu loh. Nah, supaya sistem organisasi ini jalan dan baik harus dipimpin oleh pemimpin yang baik. Cirinya apa tadi? Walk the talk. Walk the talk. Gitu ya, peserta diklat ya, walk the talk ya, bukan petok-petok ya, kayak ayam. Petok-petok itu cuma bicara saja kayak Mr. Donald tadi itu. Tapi apa? Dia yang melaksanakan apa yang dia ucapkan, walk the talk. Kemudian sebisa mungkin pemimpin itu menjadi good communicator, ya, komunikan yang baik, ya, good listener, pendengar yang baik, aspirasi anggota didengar, dan punya 4 karakter tadi, sidik, amanah, tablik, fatona. Gitu insya Allah bermanfaat untuk kita semua, diniati dengan baik, dan insya Allah melalui Al-Mizan kita bisa mencapai visi bersama menjadi ahlul Quran, kata Ibnu Katsir. Terima kasih ya Mas ya. Ya. Wah, menarik sekali ya Pak. Walaupun cuma singkat tapi kita merasa bahwa materi keorganisasian kali ini tuh sangat padat gitu. Mulai kita diajarin bagaimana sih cara berorganisasi, pentingnya organisasi, dan ketika kita sudah aktif di organisasi dan terpilih menjadi ketua, kita bakalan tahu seperti apa menjadi ketua itu Pak. Dan itu mungkin sangat penting ya Pak bagi diri kita ketika kita udah mulai di organisasi ya Pak. Iya. Nah, mungkin perjumpaan kita pada hari ini sampai sini saja, dan untuk teman-teman selamat mengikuti Diklat. proses di Al-Mizan. Mungkin dari kita ini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.